Mungkin ini yang kalian tunggu-tunggu, yakni pembahasan soal Ultraman Arc yang sebenarnya sudah cukup lama dipromosikan semenjak beberapa minggu yang lalu. Alasan kenapa Tokuvex Indonesia baru mengulasnya saat ini, karena berita atau info-info terkait serial Ultraman terbaru ini memang minim sekali dalam beberapa waktu yang kemarin, sehingga harus menunggu sampai infonya sedikit lebih banyak dan bisa dijadikan materi dalam satu episode. Intinya, Ultraman tahun 2024 ini memang punya beberapa keunikan dibanding beberapa pendahulu sebelumnya, namun juga memiliki tropes yang mirip dengan franchise lain, yang itu akan kita ulas dalam list nantinya. Dan jujur saja, saya pribadi sangat excited menunggu serial yang satu ini. Akan tetapi lepas dari itu, sama seperti ulasan tentang serial terbaru sebelumnya, bahwa video ini dibuat pada tanggal 24 Juni 2024, jadi wajar saja jika tidak ada info lain yang belum muncul saat kamu menonton ini di hari kemudian. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 5 hal yang sejauh ini kita ketahui tentang Ultraman Arc versi Tokuvex Indonesia. Konsep serialnya. Ingat ulasan di akhir tahun 2023 kemarin, di mana kita pernah membahas soal rumor bahwa Ultraman Arc kemungkinan adalah anniversary ke-20 dari Ultraman Nexus. Namun tentu saja itu hanya sebuah rumor yang wajar saja terjadi, walaupun nyatanya tidak terbukti kebenarannya, karena Ultraman terbaru saat ini tidak berkutat tentang Nexus ataupun Noah secara tema, melainkan Ultraman Jack dari serial Kaite Kita Ultraman pada tahun 1971. Kenapa? Karena sutradara yang bernama Takanori Sugimoto, yang kebetulan menjadi sutradara utama bagi Ultraman Arc, sangat terinspirasi dari serial Return of Ultraman yang menjadi favorit semasa kecilnya tersebut. Dapat dilihat dari font logo yang sama antara keduanya, kemudian latar title card yang dibuat menggunakan cahaya manik-manik berwarna-warni, yang diputar untuk memberikan efek cahaya layaknya title card dari Ultraman Jack tersebut. Jadi adegan yang kamu lihat di teaser dan trailer Ultraman Arc benar-benar dibuat menggunakan practical effect, bukan menggunakan CGI seperti pada Ultraman modern lain sebelumnya. Mungkin itulah yang membuat pengerjaan serial Ultraman Arc jadi memakan waktu yang sedikit lebih panjang dari biasanya. Namun isi serialnya bukan merupakan tribute bagi Ultraman Jack tersebut, melainkan ceritanya jauh lebih independen dan tidak dipengaruhi oleh serial lain sebelumnya, di mana ini menceritakan tentang kekuatan imajinasi masa kecil bagi sang tokoh utama yang telah bertemu dengan sosok Ultraman dan menggambarnya di sebuah kertas. Jadi ini adalah tropes yang sudah umum ada di franchise Super Sentai seperti Resa Sentai Tokyuger dan juga Masin Sentai Kiramager, karena menyuguhkan unsur imajinasi alih-alih konsep fiksi ilmiah yang lebih saintifik. Sinopsis ceritanya, semenjak trailer Ultraman Arc muncul di YouTube dan juga telah diumumkan melalui website Suburaya Production, maka garis besar cerita bagi serial ini juga telah dibocorkan untuk menggambarkan bagaimana kisah dari Ultraman Arc sendiri. Kurang lebih seperti inilah ceritanya, di mana kisah Ultraman Arc berlatar di kota fiktif bernama Hoshimoto, di mana pada 16 tahun sebelum latar kisah utamanya berlangsung, terjadi sebuah fenomena asing di mana ada benda raksasa yang menancap di sebuah gunung yang oleh otoritas setempat disebut sebagai Monohorde. Dan semenjak itulah kemunculan kaiju raksasa juga terjadi serentak di seluruh dunia, yang oleh masyarakat disebut sebagai K-Day untuk memperingati peristiwa mengerikan tersebut. Dan di saat yang sama ketika Monohorde muncul di Gunung Shishio tersebut, seorang anak berusia 7 tahunan yang bernama Yuma Hize yang tengah berkemping dengan keluarganya di lokasi tersebut menyaksikan kemunculan kaiju mengerikan yang membuatnya menjadi korban dari insiden traumatis itu. Dan kejadian itulah yang membuat Yuma kemudian tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kaiju bersama dengan tim independen bernama SKIP atau singkatan dari Scientific Kaiju Investigation and Prevention Center. Dan ketika ia sudah tumbuh menjadi orang dewasa tersebut, fenomena kemunculan kaiju itu terjadi lagi dan membuatnya menyaksikan orang-orang menjadi putus asa akan nasib mereka. Namun Yuma Hize kemudian bertemu lagi dengan sosok Ultraman yang nampaknya pernah ia temui di masa kecilnya dan kemudian bersatu dengannya menjadi Ultraman Arc. Dan seperti yang kita sebutkan di segmen pertama sebelumnya tadi, bahwa kisah ini adalah cerita tentang imajinasi sebagai sumber kekuatan bagi Ultraman Arc dan juga Yuma Hize, dan juga bagaimana cara sang protagonis untuk melindungi impian dan orang lain dari keputusasaan. Maka dari itu, serial ini memang lebih condong pada kisah fantasi dan sedikit meminimalisir unsur saintifik yang menjadi konsep baku di Ultra series sebelumnya.
perangkat henshin dan collectible item. Nah, ini dia yang cukup unik, karena buat fans Super Sentai series, kamu pasti tahu bagaimana konsep Dobutsu Sentai Zyuohger pada tahun 2016 lalu, yang konsepnya menggunakan item berupa kubus Rubik sebagai henshin item dan juga mecha yang ada pada serialnya tersebut. Nampaknya, Bandai bersama dengan Suburaya ingin mengadopsi konsep tersebut sebagai henshin item bagi Ultraman Arc. Meskipun Bandai pernah merugi karena merchandise Zyuohger memang sempat kurang laku pada saat itu, namun apa pertimbangan Bandai yang kini cukup berani menyuguhkan elemen yang sudah pernah membuatnya ragu, di mana perangkat henshin di serial ini bernama Arc Riser yang berbentuk seperti belah ketupat, namun memiliki fungsi layaknya sebuah kubus Rubik, jadi bisa diputar-putar untuk diaktifkan sebagai alat berubahnya. Bahkan dalam kisahnya, Yuma Hize sendirilah yang membuat Arc Riser menggunakan kekuatan imajinasinya, dan alat tersebut juga dilengkapi dengan collectible item berupa kubus kecil yang disebut sebagai Arc Cube, di mana terdapat sedikitnya 3 buah Arc Cube sampai video ini dibuat, dan mungkin akan bertambah lagi sepanjang pengembangan series ini berjalan, yakni Ultraman Arc Cube yang berwarna silver dan biru, yang digunakan sebagai item utama untuk berubah menjadi Ultraman Arc versi standar. Kemudian ada Solis Armor Cube yang digunakan untuk memunculkan armor matahari pada tubuh Arc, di mana menggambarkan imajinasi masa kecil Yuma yang membayangkan tentang kekuatan matahari. Solis Armor sendiri meningkatkan kekuatan atau tenaga yang menguntungkan dirinya dalam pertarungan jarak dekat. Dan yang terakhir adalah Luna Armor Cube yang difungsikan untuk memunculkan armor Luna yang juga merupakan imajinasi masa kecil Yuma tentang kekuatan bulan yang pernah ia gambarkan. Berbeda dengan Solis, karena Luna lebih cenderung meningkatkan kecepatan dan kelincahan serta memungkinkannya untuk terbang. Selain itu, tentu saja ada senjata utama yang disebut sebagai Arc Eye Sword yang berbentuk seperti pedang dengan aksen kacamata pada bagian tengahnya, mengingatkan kita dengan henshin item milik Ultraman Zero yang diduga sebagai peringatan anniversary ke-15 dari Ultraman tersebut. Dan jawaban mengapa mereka berani berspekulasi dengan menggunakan konsep mainan kotak-kotak seperti itu disinyalir karena henshin itemnya bisa ditautkan dengan collectible item sehingga lebih fungsional untuk dimainkan, serta desainnya yang dinilai lebih mencolok dan juga memunculkan sound effect serta musik yang juga lebih proper, sehingga diharapkan bisa lebih laku daripada Animal Cube yang pernah disajikan oleh Dobutsu Sentai Zyuohger sebelumnya tadi. Aktor utamanya. Dan sekarang waktunya kita bicara soal sang aktor, dimana untuk pemeran Human Host Ultraman Arc yang bernama Yuma Hize diperankan oleh Yuki Totsuka, yakni seorang aktor muda kelahiran Amerika Serikat tanggal 14 Maret tahun 2000, dimana Totsuka menjadi salah satu aktor Jepang, khususnya Ultraman, yang merupakan kelahiran Amerika Serikat setelah Ken Kosugi, pemeran Kenichi Kai atau Ultraman Power. Sementara untuk suara Ultraman Arc diperankan oleh pengisi suara bernama Masato Hagiwara. Kemudian ada tokoh sampingan lain seperti Shu Ishido yang diperankan oleh Sokaneta, yakni kelahiran 9 Januari tahun 2000 yang juga merupakan aktor pendatang baru seperti Yuki Totsuka. Kemudian ada pula tokoh wanita anggota Skip yang bernama Rin Natsume yang diperankan oleh Kaho Mizutani, kelahiran 3 November tahun 1997. Tidak seperti dua aktor sebelumnya, bahwa Kaho Mizutani justru sudah pernah berakting sebelumnya di Kamen Rider Ghost, tepatnya pada episode ke-39 dan 40 sebagai tokoh bernama Mayu Natsume, dan juga tokoh mentor mereka yang bernama Hiroshiban yang diperankan oleh Koichiro Nishi yang sudah pasti kamu kenal sebelumnya, sebab aktor kelahiran 17 Oktober 1979 tersebut sudah pernah bermain sebagai Ryoga Hakua atau Aba Red di serial Bakuryu Sentai Aba Ranger, menjadikannya sebagai aktor pemeran Sentai Merah yang kemudian menjadi mentor di serial Ultraman, setelah Daisuke Shima di serial Ultraman Cosmos yang juga sebelumnya pernah menjadi Red Ranger di serial Choju Sentai Life Man, dan tidak ketinggalan tokoh lucu bernama Yopi yang diisi suarakan oleh Yuya Hirose. Sutradara dan juga krunya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah orang-orang yang bekerja di belakang layar Ultraman Arc yang menjadi fondasi utama dalam pembangunan serial ini. Seperti yang kita sebutkan di awal barusan, bahwa sutradara utama untuk serial Arc dipegang oleh Takanori Sugimoto yang tentunya pernah menggarap serial Ultraman lain sebelumnya seperti Ultraman Blazar, Ultraman Decker, Ultraman Trigger, dan serial pendahulu lainnya. Sementara untuk penulis skrip dan ceritanya diserahkan oleh Jun Sugita yang menjadi penulis
utama semenjak Ultraman Z sampai dengan Ultraman Blazar. Beliau sering dipasangkan dengan Sugimoto sebagai partner antara penulis dan sutradara yang kompak dalam satu tim. Sementara untuk pengerjaan musik seperti opening series ini dibawakan oleh band duo bernama Access dengan lagunya yang berjudul Arc Jumpin' into Sky. Uniknya, meskipun Access baru kali ini bekerja sebagai pengisi soundtrack di Ultraman, namun pemain keyboard sekaligus produser musiknya yang bernama Daisuke Asakura pernah menggarap opening Ultraman Orb bersama dengan Takeshi Suruno yang juga sekaligus sebagai aktor pemeran Ultraman Dyna. Sementara untuk lagu penutup atau ending songnya yang berjudul Merah Merah dibawakan oleh idol grup wanita bernama Arcana Project. Sekian dari Tokufex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.